Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan linier nilai mutlak. Sebelum kita mempelajari persamaan linier nilai mutlak, lebih dahulu kita mengulang cara menyelesaikan persamaan linier. Bentuk umum persamaan linier yaitu AX tambah B sama dengan C dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kemudian ada juga yang berbentuk AX tambah B sama dengan PX tambah Q dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0. Jadi langkah pertama dari persamaan ini kita satukan dulu yang mengandung variabel X di ruas kiri dan yang tidak mengandung variabel X di ruas kanan. Jadinya AX tambah B sama dengan PX tambah Q. Lalu AX dikurang PX, P-nya dari kanan pindah ke kiri jadi tanda kurang, sama dengan Q dikurang B, ya. Jadi selanjutnya ya langkah kedua, AX dikurang PX sama dengan Q dikurang B. Kemudian karena sama-sama variabel X, jadi A dikurang P dikali X sama dengan Q dikurang B. Maka X sama dengan Q dikurang B per yang ini pindah ya ke kanan, jadinya A dikurang P. Gitu ya caranya. Untuk lebih mudahnya kita coba contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian persamaan berikut ini. Yang A, 2X dikurang 5 sama dengan 1. Jadi 2X sama dengan 1 min 5 pindah ke kanan, jadinya plus 5. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi X nya sama dengan 3 ya. Sekarang yang B, 4X dikurang 6 sama dengan X. Kita satukan yang mengandung variabel X, jadi 4X dikurang X sama dengan 6. 3X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 3, maka X sama dengan 2. Lalu yang C, 2X dikurang 3 sama dengan 17 dikurang 3X, maka 2X negatif 3 pindah ke kiri jadinya tambah 3X, kemudian sama dengan 17 tambah 3, maka 5X sama dengan 20, kemudian X sama dengan 20 per 5, lalu X sama dengan 4. Jadi hasil yang A itu adalah X sama dengan 3, yang B adalah X sama dengan 2, dan yang C X sama dengan 4. Gitu ya, gimana? Mudah kan? Setelah kita mengingat dan memahami cara menyelesaikan persamaan linier, selanjutnya kita dapat mempelajari cara menyelesaikan persamaan linier nilai mutlak. Sudah kita ketahui bahwa misalkan nilai mutlak dari X sama dengan 2, maka misalkan titik asalnya ini adalah 0. Nah, jarak dari ini yaitu bisa 2 ke kiri yang artinya negatif atau 2 ke kanan yang artinya positif. Maka nilai mutlak X sama dengan 2, ini X nya sama aja dengan X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Jadi secara umum dapat ditulis bahwa jika A lebih besar dari 0, maka berlaku nilai mutlak dari X sama dengan A ekuivalen dengan X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Untuk lebih mudahnya kita coba contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini. Yang A, kita tulis ulang soalnya. Nilai mutlak dari X kurang 1 sama dengan 4. Nah ini, ingat sifat yang tadi, nilai mutlak dari X sama dengan A.
ekuivalen dengan X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Maka di sini X dikurang 1 sama dengan 4. Lalu X sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya. Dapat X1 nya 5. Atau yang negatifnya X dikurang 1 sama dengan negatif 4. Pakai yang ini. Jadi X sama dengan negatif 4 ditambah 1. Maka sama dengan negatif 3 untuk yang X2 nya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,5 ya. X1 nya itu 5 dan X2 nya adalah negatif 3. Ditulis dari yang negatif dulu ya, atau yang kecil dulu ya. Kemudian yang B, nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dikurang 5 sama dengan 0. Maka lebih dahulu kita ubah menjadi 2X dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian 2X sama dengan 5 ditambah 1. Jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Nah, ini untuk yang positifnya. Kemudian atau 2X dikurang 1 sama dengan negatif 5. Maka 2X sama dengan negatif 5 ditambah 1. Jadinya 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2 ya. Negatif 4 dibagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,3. Kemudian yang C, kita tulis ulang soalnya. Negatif 5 dikali nilai mutlak X dikurang 7 kemudian ditambah 2 sama dengan negatif 13. Silahkan diperhatikan, di sini ada positif 2 ya. Jadi caranya kita hilangkan tanda positif 2 itu ya, kita hilangkan positif 2 nya. Jadi negatif 5 dikali X dikurang 7 sama dengan, nah di sini positif 2 kita hilangkan dengan cara dikurang 2. Jadi yang ruas kanan kita kurangkan 2 juga ya. Jika ruas kiri dikurang 2, ruas kanan juga dikurang 2. Maka ruas kanan hasilnya adalah negatif 15. Kemudian yang ini ada negatif 5 dikali mutlak X kurang 7. Jadi caranya kita bagi negatif 5. Maka jadinya adalah mutlak dari X dikurang 7. Negatif 5 nya dibagi negatif 5 sama dengan 1 ya. Kemudian negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah X kurang 7 sama dengan 3. Kemudian dapat X1 sama dengan 3 ditambah 7 yaitu 10. Kemudian lanjut kita cari X2 nya. Jadi X dikurang 7 sama dengan negatif 3. Maka X2 sama dengan negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 4,10. Gimana? Mudah ya? Perlu diingat kembali bahwa nilai mutlak dari X sama dengan A itu adalah X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Dari persamaan ini dapat dibentuk nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan nilai mutlak dari CX tambah D. Nah, ini sama dengan AX tambah B sama dengan CX tambah D untuk yang positifnya, atau AX tambah B sama dengan negatif dikali CX tambah B. Nah, di sini kita tulis atau. Sekarang kita kerjakan contoh soal yang ini. Yang A, tentukan himpunan penyelesaian persamaan. Ya, langsung aja. Jadi 2X dikurang 1 sama dengan X ditambah 2. Kemudian 2X dikurang X sama dengan 2 ditambah 1. Di sini X, kemudian di sini 3. Jadi X1 sama dengan 3. Atau 2X dikurang 1 sama dengan negatif dikali X tambah 2 sama dengan 2X dikurang 1
negatif kali X, negatif X dikurang 2. Kemudian 2X ditambah X sama dengan min 2 ditambah 1. Jadinya 3X sama dengan min 1. X sama dengan min 1/3 untuk yang X2 nya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 1/3 dan 3 gitu ya. Gimana? Mudah ya? Mengerti ya sampai sini? Oke, sip. Sekarang yang B. Nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan nilai mutlak dari X tambah 4. Nah, ini caranya. X kurang 2 sama dengan X tambah 4. Maka X dikurang X sama dengan 4 ditambah 2. X kurang X 0 ya. Di sini 6. Ini adalah 0 sama dengan 6. Jadi dia tidak mengandung nilai X atau tidak ada nilai X-nya. Jadi dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Sekarang yang negatif. X dikurang 2 sama dengan negatif dikali X tambah 4. Jadi X kurang 2 negatif X dikurang 4. Jadinya X tambah X sama dengan negatif 4 ditambah 2. Di sini 2X, kemudian di sini negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 gitu. Paham ya sampai sini? Oke, sip. Sekarang contoh soal yang selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan ya, yang ini, kemudian yang ini. Di sini ada syaratnya ya. Syaratnya tidak ada nilai mutlak, maka sudah pasti syarat ini adalah positif atau lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita ganti yang A ya. Oke. Sekarang yang A kita tulis ulang. Nilai mutlak dari X tambah 2 sama dengan 2X kurang 5. Kemudian kita kerjakan terlebih dahulu syaratnya. Syaratnya 2X dikurang 5 lebih besar sama dengan 0. Jadi 2X lebih besar sama dengan 5. Kemudian X lebih besar sama dengan 5/2. Nah, sekarang kita selesaikan nilai mutlaknya ya. Jadi X tambah 2 sama dengan 2X dikurang 5. Kemudian X dikurang 2X sama dengan negatif 5 dikurang 2. Negatif X sama dengan negatif 7. Karena dua-duanya negatif, kita kalikan negatif ya. Jadi X sama dengan 7. Nah, ini adalah yang positif. Sekarang yang negatifnya. Jadi kita tulis di sini atau saya garis aja ya. Jadi X ditambah 2 sama dengan negatif dikali 2X dikurang 5. Sama dengan ya, ini syaratnya. Di sini X tambah 2 sama dengan negatif 2X ditambah 5. Negatif kali negatif positif ya. Jadi X tambah 2X sama dengan 5 dikurang 2. 3X sama dengan 3. Maka X sama dengan 1. Nah, ini syaratnya. X harus lebih besar sama dengan 5/2. Maka X sama dengan 1 tidak memenuhi syarat atau bukan himpunan penyelesaiannya. Jadi yang himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya. X sama dengan 7. Jadi HP sama dengan 7. Gimana? Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita lanjut yang B. Nilai mutlak dari 2X dikurang 1 sama dengan 2 dikurang X ya. Syaratnya yaitu 2 dikurang X harus lebih besar sama dengan 0. Karena harus positif ya, tidak ada nilai mutlak. Jadi negatif X lebih besar sama dengan negatif 2. Karena dua-duanya negatif, maka jadinya X lebih kecil sama dengan 2 ya. Ketika dua-duanya negatif, maka harus dirubah menjadi positif dan tandanya lebih besar atau lebih kecilnya berubah ya. Berubah arah gitu ya. Selanjutnya setelah syaratnya dapat,
kita kerjakan persamaannya. Jadi 2x dikurang 1 sama dengan 2 dikurang x. 2x tambah x sama dengan 2 tambah 1. Jadi 3x sama dengan 3, maka x1 nya sama dengan 1. Atau 2x dikurang 1 sama dengan negatif dikali 2 dikurang x, sama dengan di sini 2x dikurang 1, di sini negatif 2 ditambah x. 2x dikurang x, kemudian negatif 2 ditambah 1. Di sini x sama dengan negatif 1, jadi x2 nya sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat syaratnya. X lebih kecil sama dengan 2, maka x1 dan x2 ya, kedua-duanya masuk ke dalam syaratnya. Jadi himpunan penyelesaian adalah negatif 1 dan 1. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke, sip. Oke guys, itulah tadi pembahasan materi persamaan linier nilai mutlak beserta contoh-contoh soalnya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari Bymath. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.